했던 것 같은데 3세트부터 조금 뭔가 그런 것들을 조금 불안한 감이 있어서. Setelah 3 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan, Megawati Hangestri akhirnya kembali ke lapangan dengan performa luar biasa. Tak hanya membawa Red Sparks menang telak, ia juga mencetak 35 poin dan dinobatkan sebagai MVP. Namun, ada kabar mengejutkan tentang masa depannya di Liga Voli Korea. Dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe, gengs. Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya kembali ke lapangan setelah 3 pertandingan hanya menyaksikan rekan-rekannya dari pinggir lapangan. Dalam laga melawan Gwangju I-Papers pada Jumat, 14 Maret 2025, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Megawati tampil menggila dengan mencetak 35 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,46%. Red Sparks yang sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan menang telak 3 set langsung. Megawati pun terpilih sebagai MVP dalam pertandingan tersebut. Saya sangat senang akhirnya bisa bermain lagi. Sebelumnya saya hanya berlatih, tapi sudah lama tidak bertanding, jadi rasanya luar biasa, kata Megawati dalam konferensi pers yang dikutip dari The Spy. Namun, ia juga mengakui sempat gugup saat pertandingan dimulai. Saya bilang ke pelatih kalau saya gugup, tapi dia bilang itu tidak apa-apa, ujarnya sambil tertawa. Sadar akan tantangan besar setelah lama absen, Megawati tidak tinggal diam. Saat pelatih Ko Hye-jin menyarankan latihan penguatan fisik, Mega justru meminta latihan dengan bola agar tidak kehilangan sentuhan permainannya. Saya khawatir kehilangan ritme permainan karena sudah lama tidak bermain. Saat pelatih menyuruh saya latihan fisik, saya bilang lebih suka latihan dengan bola agar tetap menjaga feeling permainan saya, jelasnya. Keputusan berani itu terbukti ampuh. Megawati langsung tancap gas dan menjadi motor serangan utama Red Sparks, terutama setelah tandemnya, Vanja Bukilic, masih dalam kondisi yang kurang fit. Megawati memang sempat mengalami performa buruk saat Red Sparks kalah dari I-Papers di putaran sebelumnya. Saat itu, saya bermain terlalu pelan, jadi banyak diblok, katanya. Namun, ia segera beradaptasi dan meningkatkan kecepatannya dalam latihan, yang akhirnya membuahkan hasil manis di laga comeback ini. Permainan Red Sparks di laga ini sangat dominan, meski sempat kesulitan di set pertama. Kombinasi pemain senior dan pemain muda seperti Park Hye-min dan Jeon Da-bin berhasil membuat I-Papers tak berkutik. Dengan tambahan 3 poin sempurna, Red Sparks kini kembali naik ke peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan total 63 poin. Namun, mereka masih harus berjuang karena perolehan poinnya sama dengan Hyundai Engineering Construction Hillstatte. Jika Red Sparks bisa bertahan di posisi kedua, mereka akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dalam babak playoff. Kami harus menciptakan permainan terbaik dan lebih solid di pertahanan, ujar pelatih Ko Hye-jin. Masa depan Megawati di Red Sparks dipertanyakan. Di tengah euforia kemenangan ini, muncul kabar mengejutkan soal masa depan Megawati di Red Sparks. Media Korea, Yonhap News, melalui jurnalis Lee Dong-chol, melaporkan bahwa Megawati tidak akan terdaftar dalam kuota pemain asing V-League musim depan. CEO Vision International, Kim Seong-hun, yang merupakan agen Megawati di Korea, mengonfirmasi bahwa kliennya tidak mengajukan pendaftaran untuk trio pemain asing yang berakhir pada 19 Maret 2025. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa musim ini bisa jadi yang terakhir bagi Megawati di Red Sparks. Namun, belum ada pernyataan resmi mengenai langkah berikutnya bagi bintang voli asal Jember ini. Apakah Megawati akan pindah ke klub lain atau justru kembali ke Indonesia? Kemana Megawati akan berlabuh? Keputusan Megawati Hangestri untuk tidak mendaftar dalam kuota pemain asing V-League musim depan memunculkan banyak spekulasi tentang masa depannya. Beberapa opsi yang mungkin terjadi adalah pindah ke klub Korea lain. Meski tidak masuk dalam kuota pemain asing, bukan tidak mungkin Megawati akan tetap berkarier di Korea Selatan. Bisa saja ada klub yang merekrutnya sebagai pemain lokal atau melalui skema kontrak khusus. Namun, ini masih menjadi tanda tanya besar karena regulasi liga cukup ketat terkait pemain asing. Bermain di Liga Voli Jepang atau Eropa. Dengan performanya yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan Megawati akan dilirik oleh klub-klub dari Jepang, Eropa,
atau bahkan Timur Tengah. Beberapa pemain Asia sebelumnya juga sukses melanjutkan karir di liga-liga tersebut. Kembali ke Indonesia. Jika tidak ada tawaran yang sesuai, Megawati bisa saja memilih kembali bermain di kompetisi domestik seperti Proliga. Namun, dengan reputasinya yang sudah mendunia, kemungkinan besar ia akan mencari tantangan di liga luar negeri lainnya. Dampak bagi Red Sparks. Jika benar Megawati hengkang, Red Sparks harus mencari pengganti yang sepadan. Saat ini, Megawati adalah pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi di liga, menjadikannya andalan utama dalam lini serang. Kehilangannya bisa menjadi pukulan telak bagi tim, apalagi jika tandemnya, Vanja Bukilic, belum sepenuhnya pulih dari cedera. Pelatih Ko Hejin tentu harus memutar otak untuk menyesuaikan strategi jika Megawati benar-benar pergi. Bisa saja Red Sparks mencari pemain asing lain atau memberikan lebih banyak menit bermain kepada pemain muda mereka. Fokus ke playoff. Meski isu kepergian Megawati sedang hangat diperbincangkan, saat ini ia dan Red Sparks masih memiliki satu tujuan besar, menjuarai V-League 2024 hingga 2025. Dengan babak playoff yang semakin dekat, Red Sparks harus tampil dengan performa terbaik mereka. Jika bisa mempertahankan posisi kedua, mereka akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dalam dua laga penting playoff melawan Hyundai ENC Hillstatte. Kami harus fokus penuh dan memperbaiki beberapa aspek, terutama di pertahanan, ujar Ko Hejin. Bagi Megawati, ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengukir sejarah bersama Red Sparks. Apakah ia akan membawa timnya meraih gelar sebelum benar-benar hengkang? Kita tunggu aksi luar biasa Megawati di pertandingan-pertandingan selanjutnya.